Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nugraini dari D3TD Panduan 1. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan uji Komjartel kedua, yaitu konfigurasi pada VoIP Trickbox menggunakan Trickbox dan juga menggunakan Ethereal. Di mana untuk soalnya adalah kita membuat video tutorial modul 3 dan 4, di mana klien 1 itu kita menggunakan NIM terakhir dan NIM awal. Nah, untuk uji komnya kita menggunakan Trickbox. Nah, untuk uji komnya ini kita membuat konfigurasi pada VoIP atau VoIP ini adalah di mana teknologi yang akan memungkinkan untuk melakukan suara, video, dan data dari klien satu dengan klien yang lainnya. Langkah pertama, kita akan konfigurasi dulu pada Trickbox-nya dengan ini, konfigurasi pada chain OS-nya. Kita menggunakan Trickbox, di mana Trickbox itu adalah sebuah VoIP server yang dibuat menjadi satu dengan sistem operasinya itu Linux, dan biasanya itu open source, jadi dapat digunakan oleh siapa saja dan gratis untuk program secara search programnya seperti itu. Nah, ini adalah langkah-langkah untuk dalam konfigurasi pada chain OS-nya menggunakan Trickbox, di mana saya menggunakan VirtualBox yang sudah disetting terlebih dahulu pada network bridge-nya dengan menggunakan mode bridge, dan untuk itu kita akan konfigurasi terlebih dahulu pada chain OS-nya. Ini waktunya memang lama. Tunggu saja. Nah, nanti pada Trickbox-nya itu kita menggunakan IP statis, yang dimana saya nanti akan menggunakan NIM akhir, NIM terakhir saya 2, yaitu 18, dan nanti pada settingan Trickbox-nya kita menggunakan klien 1 sebagai NIM terakhir, dan klien 2 menggunakan NIM terakhir, tapi kebalikan dari 4 digit angka NIM terakhir itu. Nah, ini sudah muncul masuk ke asterisknya. Untuk menyiapkan servernya. Nah, ini sudah masuk ke Trickbox loginnya. Kita masuk login terlebih dahulu dengan menggunakan root dan password yang sudah kita buat saat instalasi Trickbox. Nah, jika sudah seperti ini, lalu kita membuat dulu konfigurasi pada Trickbox-nya dengan menggunakan sistem, config, dan juga network, di mana nanti kita akan mengubah terlebih dahulu. Nah, ini kita pilih yang edit device. Ini kita pilih yang interface-nya itu ETH0. Lalu ini kita masukkan, saya menggunakan use DHCP-nya dikosongkan, lalu status IP-nya saya menggunakan 43.18, yaitu NIM saya, dan netmask-nya saya menggunakan 255 sesuai dengan laptop saya, dan ini default gateway-nya saya menggunakan 43.1. Setelah itu oke, dan save. Setelah itu kita reboot terlebih dahulu untuk nanti masuk kembali kepada login untuk Trickbox-nya sendiri. Kita tunggu.
ini sudah memulai kembali pada ChanOS-nya, pada Flixbox. Kita tunggu saja seperti yang awal untuk memasuki loginnya terlebih dahulu. Setelah dikonfigurasi oleh kita seperti itu. Nah, ini sudah bisa. Lalu setelah itu kita login kembali menggunakan root dan passwordnya Kiki Nugraheni. Setelah itu kita kopikan terlebih dahulu pada browser, masuk ke Trixbox-nya 192. Nah, ini masih user mode, lalu kita switch untuk masuk ke Trixbox kita dengan username yang main dan passwordnya menggunakan password. Nah, itu sign. Nah, nanti seperti ini ada admin mode. Ketika itu maka kita berhasil untuk masuk ke Trixbox-nya itu. Setelah itu tunggu hingga semua muncul. Nah, di sini udah terlihat lokal IP-nya 192.168.43.18. Nah, lalu untuk itu kita akan mengubah dulu. Kita masuk ke PBX untuk mengubah extension-nya. Lalu PBX setting. Extension. Nah, ini udah ada bekas TP kemarin. Kita add kembali dengan submit. Device-nya menggunakan generic SIP. User extension-nya menggunakan NIM terakhir. Saya kan 6705.18.10.18. Display namanya ini sudah ada, jadi kita ubah saja menjadi kilogram ini client. Client 1 dan SIP aliasnya menggunakan sama. Lalu jangan lupa secretnya diubah menjadi 1018. Lalu kita submit. Ini sudah ada ya klien 1. Lalu kita membuat yang untuk klien 2. Oke, untuk itu lalu yang untuk klien 2-nya kita menggunakan user extension, yaitu kebalikan dari digit saya, yaitu menjadi 8101 dari 1018. Lalu SIP aliasnya menggunakan sama seperti display name. Nah, dan untuk secretnya kita menggunakan yang 8101. Sudah sama, jika sudah sama kita submit.
sudah disubmit, lalu kita apply pada configuration change, dan ini kita menggunakan continue with rollout. Nah, lalu kita akan melakukan config SIP agar dapat melakukan video conference dengan menggunakan PBX. Lalu kita config file editor. Nah, kita cari yang SIP config. Nah, ini SIP config. Klik. Nah, ini. Lalu kita tambahkan yang video support dan SIP. Setelah itu kita update. Nah, setelah sukses, maka kita buka terlebih dahulu Zoiper-nya. Nah, ini masukkan kliennya. Saya akan menggunakan klien 1 pada ini. Klien 1 yaitu yang tadi sudah dibuat untuk extensionnya. Kita buka extension. Nah, ini kita buat yaitu 10.10.18 dan passwordnya sama 10.18. Dan itu kita login. Nah, ini masukkan IP yang statusnya tadi 168.43.18. Setelah itu next. Dan ini skip aja. Lalu tunggu hingga sukses. Jika sudah sukses, kita mencoba di Zoiper pada pada handphone. Nah, ini saya menggunakan username-nya 8101, passwordnya menggunakan sama 8101, lalu create ini 192.168.43.18. Next. Nah, ini skip aja, tunggu sampai dia sukses. Nah, ini sudah sukses. 10.18 kita telepon. Nah, ini udah bisa ya terhubung menggunakan HP. Sepuluh 18 telepon. Nah, ini udah bisa ya terhubung. Ini sudah terhubung. Nah, untuk itu setelah kita terhubung, lalu kita membuka terlebih dahulu Ethereum-nya untuk mengcapture dan untuk mengetahui QoS yang ada pada Ethereum-nya. Pada Zoiper ataupun Void-nya tersebut, nah, kita dapat menggunakan capture. Lalu kita klik interface. Nah, ini kita menggunakan yang prepare. Ada Microsoft-nya ini. Kita tunggu. Nah, setelah muncul seperti ini, lalu kita tambahkan capture-nya itu 1 menit. Lalu setelah itu kita start.
Jika sudah di start, maka kita akan menunggu. Nah, di Ethereal ini kita dapat mengcapture dan dapat dilihat juga seperti parameter-parameter QoS yang digunakan untuk menelpon VoIP klien 1 dengan klien 2. Jadi kita dapat mengetahui dengan menggunakan si Ethereal ini. Nah, ini kita tunggu sampai dengan 1 menit. Lalu conversation, pilih yang IPv4. Nah, setelah itu kita yang filter terlebih dahulu. Nah, setelah difilter, lalu kita filter kembali. Filter, decode, lalu ubah menjadi FTP. Lalu play. Oke. Ini protokolnya belum semua belum ya. Kita ubah kembali. Restart, kita restart. Nah, seperti ini. Lalu kita kembali analyze, ikut. Nah, biasanya laptop saya emang seperti ini. Jadi dari praktikum kemarin memang ada kesalahan pada RTP-nya, jadi tidak dapat mendetek FTP-nya. Seperti itu. Oke, setelah itu ini sudah. Lalu kita statistik, kita klik FTP, show all, analyze. Nah, jika sudah seperti ini, kita dapat melihat, kita selanjutnya akan lihat yang stream analyze-nya. Nah, ini stream analyze-nya ada paket, ada sequence, delta, jitter, bandwidth, marker, dan statusnya. Ini ada forward dan juga reverse. Nah, paket ini adalah paket seperti parameter-parameter yang ada pada QoS. Contohnya ada paket. Lalu ini ada sequence, lalu ini ada delta. Nah, ini jitter. Jitter itu adalah variasi delay yang biasanya itu terjadi karena adanya kesalahan atau selisih waktu dan interval kedatangan paket yang diterima. Lalu ini ada bandwidth, kecepatan data. Delay seperti ini. Lalu ini ada marker, statusnya ada oke. Kita coba save as CSV-nya dengan ujicom wiki ujicom jar tel2 wiki.csv. Lalu kita oke. Nah, ini oke, selanjutnya kita akan melihat CSV yang sudah tadi di download dari eternalnya tersebut. Jadi pada ujicom kali ini kita menggunakan Ethereal itu yaitu biasanya itu untuk melihat seperti data-data seperti parameter-parameter QoS. Nah, QoS itu sangat penting bagi VoIP
karena QoS itu kita dapat melihat kemampuan suatu jaringan untuk menyediakan layanan yang baik dan menyediakan bandwidth yang baik. Jadi mengatasi adanya jitter, variasi delay dan juga delaynya atau lama rentang waktu untuk mengirim data tersebut. Nah, di sini ada forwardnya, yaitu paketnya ini ada, lalu ada sequence, lalu data, jitter. Nah, di jitter ini kan variasi delaynya, terus bandwidth. Bandwidth itu untuk melihat kecepatan data, ada marker, statusnya, dan ini datanya, dan nilainya seperti ini. Lalu kita bisa melihat reverse-nya, reverse. Nah, reverse-nya ini, reverse-nya ini sama. Jadi pada ethereal ini kita dapat melihat QoS-nya, parameter-parameter QoS-nya. Untuk QoS-nya itu sendiri, itu terdiri dari delay, jitter, dan juga loss, ataupun bisa menggunakan MOS. MOS itu adalah opini pendengar, jadi di sisi penerima. Nah, untuk uji kom kali ini cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.